Paginya, teman saya tiba-tiba ngigo, Mas. Dia bilang berkali-kali, airnya deras banget, airnya deras banget, airnya deras banget. Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Kali ini gua punya sebuah kisah dari narasumber gua tentang pengalaman masa kemahnya saat ia masih duduk di bangku SMP di sebuah kabupaten berinisial S yang hampir menewaskan salah satu murid di sekolahnya. Tanpa basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Waktu itu saya berangkat persami naik mobil truk, Mas. Tahu kan, truk bak terbuka itu yang biasanya dipakai kalau anak sekolah rame-rame. Perjalanannya lumayan jauh, jalanannya berliku-liku, kanan kiri kebun dan perbukitan. Kita di awal masih senang-senang, semuanya ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyian di atas truk. Saya sempat mikir, wah kayaknya ini bakal jadi persami paling seru. Setibanya di perkemahan, kita beres-beres tuh. Siapin tenda, makan, istirahat, sampai kegiatan sore upacara pembukaan. Nah, setibanya pas maghrib, tiba-tiba kedengeran suara drum pramuka tuh, Mas. Dipukul, padahal kita cuma bawa satu drum. Dan pada saat itu, drumnya ada di tenda kita, persis di samping kita tidur. Kita semua saling lihat, bingung, tapi akhirnya kita coba cuekin. Malamnya, salah satu teman saya masuk tenda. Dia bilang sambil panik, gua barusan lihat sesuatu di seberang sungai. Ada orang berdiri pakai baju pramuka, bawa obor, ngadep lurus ke arah kita. Kita semua keluar bareng-bareng, tapi pas lihat cahayanya udah nggak ada. Jadi mereka waktu maghrib-maghrib tuh ada di tenda. Nah, pada di tenda itu ada salah satu temennya yang dari luar tenda. Terus dia ngeliat si sosok itu. Lalu dia buru-buru ke tenda teman-temannya dan ngasih tahu kalau di arah seberang sungai itu ada anak-anak pakai baju pramuka bawa obor. Pas dicek lagi sama teman-temannya, si anak itu udah nggak ada. Besok siangnya, saya sama sahabat saya nyoba nyari warung. Katanya ada warung kecil di seberang sungai. Dan bener aja, Mas, ada gubuk kecil, ibu-ibu jualan minuman. Kita sempet beli teh, jajan, ngobrol sebentar, gak ada yang aneh waktu itu. Tapi pas kita balik nyebrang, saya nengok ke belakang. Warung itu udah gak ada, kosong, cuma semak-semak sama pepohonan. Terus saya bilang, tadi warungnya kan di situ ya? Teman-teman gua cuma bengong. Kita semua yakin kita barusan jajan di sana. Tapi tiba-tiba hilang, Mas. Jadi mereka pas break, mereka sempat ngelihat ada warung di seberang sungai. Akhirnya mereka ke warung lah dan jajan. Ketemu ibu-ibu. Pas pulangnya, pas madep ke belakang lagi, si warungnya itu tiba-tiba hilang. Gak ada warung di seberang sungai. Malam berikutnya sekitar jam 2, saya kebangun. Saya dengar suara kayak tali tiang bendera ditarik-tarik. Saya intip keluar lewat celah tenda. Mas, bendera merah putih itu naik turun sendiri, padahal nggak ada orang sama sekali. Saya bangunin salah satu teman saya, dia ikut ngintip dan mukanya langsung pucat. Yang lain tidur pules, nggak ada yang sadar, cuman kita berdua. Jadi pas tengah malam, si narasumber ini ngedengar suara krek 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 itu dari luar. Pas diintip sama dia dan sama temennya, itu ada yang naik turunin bendera. Padahal gak ada sama sekali orang di tengah lapang di dekat tiang bendera itu. Paginya teman saya tiba-tiba ngigo, Mas. Dia bilang berkali-kali, airnya deras banget, airnya deras banget, airnya deras banget. Padahal di sungai itu airnya normal-normal aja. Dari situ kita bersikap tenang aja karena mungkin dia ngigonya ngigo kayak biasa-biasa aja. Dan itu pertama kali saya takut banget denger orang ngigo. Hari terakhir, pas kita absen pulang, ada satu anak dari kelas lain yang nggak ketemu. Dan pada akhirnya pembina dan guru langsung nyari dan akhirnya dia ketemu lagi berdiri di pinggir sungai. Dia melamun dan bengong. Selang dari itu tiba-tiba pembina kita ngumpulin semua anak-anak. Lalu kita dibariskan dan akhirnya dibubarin
suruh pulang lebih cepat dari jadwal. Pada saat itu kita aneh, padahal di jadwal itu setelah ini kita akan makan siang terlebih dahulu, lalu pulang. Tapi entah ada apa, pembina memutuskan untuk kita pulang lebih awal. Besoknya kita dengar kabar dengan berita yang beredar kemarin, katanya dulu di sungai itu pernah ada satu anak pramuka yang tenggelam. Pada saat itu anak tersebut sedang melakukan aktivitas di daerah sungai tersebut. Tiba-tiba air meluap deras banget yang mengakibatkan terseretnya anak tersebut, dan anak itu nggak pernah ditemukan. Jadi keesokan harinya si narasumber dan teman-temannya mendapatkan kabar bahwa si tempat perkemahan yang mereka kemahi ini merupakan tempat terjadinya sebuah peristiwa yang menewaskan anak kecil seorang pramuka yang sedang melakukan aktivitas di daerah sungai, dan dia terseret arus sungai yang menewaskan dirinya. Dan hingga pada saat ini si anak tersebut hilang belum ditemukan. Itulah cerita dari narasumber gua ingetin buat kalian yang mau ceritanya diceritain di cerita malam, kalian boleh hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa tonton cerita-cerita menarik lainnya di cerita malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye.